Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu memahami keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis keberagaman sosial budaya di Indonesia. Dan yang terakhir, siswa mampu mengetahui manfaat dari keberagaman sosial budaya Indonesia. Yuk kita ke pembahasan. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu keragaman sosial budaya? Jadi, keragaman sosial budaya adalah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Berbagai kebudayaan itulah yang kemudian menjadi kekayaan penting bagi bangsa Indonesia. Berbagai keberagaman sosial budaya juga membuat bangsa Indonesia mempunyai banyak identitas yang unik loh. Keragaman sosial budaya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Berikut ini adalah jenis-jenis keragaman sosial budaya. Jenis keragaman sosial budaya yang pertama yaitu keragaman bahasa. Keragaman bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian masing-masing orang. Keragaman bahasa timbul akibat adanya berbagai macam suku, faktor budaya, letak geografis, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Beberapa contoh bahasa daerah di Indonesia antara lain bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Banjar, bahasa Alor, dan banyak bahasa lainnya. Jenis keragaman sosial budaya yang kedua adalah keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa mengalami perubahan. Rumah adat bisa dikatakan sebagai bangunan yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak bangunannya. Contoh rumah adat di Indonesia adalah rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur, rumah adat Honai dari Papua, dan rumah adat Joglo dari Jawa Tengah. Yang ketiga adalah keragaman upacara adat. Indonesia yang memiliki banyak adat dan kebudayaan mempunyai beragam upacara tradisional yang menarik. Contohnya adalah upacara adat Tedak Siten di Jawa, upacara adat Metatah di Bali, upacara adat Pacoa Jara di Nusa Tenggara Barat, upacara adat Manene di Sulawesi Selatan, dan lainnya. Jenis keragaman sosial budaya yang keempat adalah keragaman kesenian daerah. Indonesia merupakan negeri yang memiliki berbagai keunikan seperti seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni teater. Beberapa contoh seni tari tradisional yaitu tari saman dari Aceh, tari serimpi dari Yogyakarta, dan tari tortor dari Sumatera Utara. Jenis keragaman sosial budaya yang kelima adalah keragaman makanan tradisional. Makanan tradisional merupakan makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah yang diracik berdasarkan bahan dan bumbu khas. Beberapa contoh makanan tradisional yaitu kerak telur dari DKI Jakarta, tutuk oncom dari Jawa Barat, dan gudeg dari Yogyakarta. Jenis keragaman sosial budaya yang keenam adalah keragaman pakaian tradisional. Suku-suku di Indonesia juga memiliki pakaian adat yang digunakan untuk acara atau ritual tertentu. Pakaian adat biasanya memiliki ciri khas, corak, pola, atau dilengkapi dengan aksesoris tertentu.
Beberapa contoh pakaian tradisional seperti ulos dari Sumatera Utara, kebaya Jawa dari Jawa Tengah, dan sangkarut dari Kalimantan Tengah. Jenis keragaman sosial budaya yang terakhir adalah keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan alat musik yang diwariskan secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat. Beberapa contoh alat musik tradisional yaitu gamelan dari Jawa Tengah, sasando dari Nusa Tenggara Timur, dan angklung dari Jawa Barat. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari keragaman sosial dan budaya. Ada banyak manfaat dari keragaman sosial dan budaya, di antaranya manfaat yang pertama adalah memperkaya pengalaman hidup. Keragaman sosial dan budaya dapat memberikan pengalaman hidup yang lebih kaya dan menarik. Dengan mengenal dan memahami budaya, keyakinan, dan nilai-nilai yang berbeda, kita dapat memperluas pemahaman dan perspektif kita tentang dunia. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan toleransi dan pengertian. Dengan mempelajari dan memahami budaya dan keyakinan yang berbeda, kita dapat mengembangkan toleransi dan pengertian yang lebih baik terhadap orang lain. Hal ini dapat membantu mendorong perdamaian dan kerukunan sosial dalam masyarakat yang lebih luas. Manfaat yang ketiga adalah memperkaya kreativitas dan inovasi. Keragaman sosial dan budaya dapat memperkaya kreativitas dan inovasi. Ketika orang dengan latar belakang yang berbeda-beda bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, mereka dapat membawa perspektif dan ide-ide yang unik dan berbeda. Hal ini dapat mendorong kreativitas dan inovasi yang lebih besar dalam masyarakat. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan ekonomi. Dalam masyarakat yang beragam, ada banyak peluang untuk berdagang dan berbisnis dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini dapat membuka peluang baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan keanekaragaman hayati. Ketika orang mempertahankan dan memelihara budaya serta kebiasaan lokal mereka, mereka juga membantu menjaga lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Manfaat yang keenam adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan. Dalam masyarakat yang beragam, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial. Kesimpulan yang dapat diperoleh dalam pembelajaran ini adalah Indonesia memiliki keragaman sosial budaya, yaitu keragaman bahasa, keragaman rumah adat, keragaman upacara adat, keragaman kesenian daerah, keragaman makanan tradisional, keragaman pakaian tradisional, dan keragaman alat musik tradisional. Adapun manfaat keragaman sosial budaya adalah yang pertama, memperkaya pengalaman hidup. Yang kedua, meningkatkan toleransi dan pengertian. Yang ketiga, memperkaya kreativitas dan inovasi. Yang keempat, meningkatkan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan keanekaragaman hayati. Dan yang keenam, meningkatkan kesetaraan dan keadilan. Yuhu! Pembahasan mengenai keragaman sosial dan budaya di Indonesia sudah selesai nih teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. See you next time.